Bapak, Ibu, dan anak-anak saudara-saudara jemaat peniel yang kita kasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan mengizinkan kita semua memasuki bulan September dan ada di hari Minggu pertama di bulan ini. Setelah kita melewati 8 bulan perjalanan kita di tahun 2023. Waktu berjalan begitu cepat. Ada seorang ibu bilang berbeda, Pak, kalau masuk September inilah yang lama, so Adventus lalu Natal. Ya, berber itu katanya cepat jalannya. Ya. Apapun yang kita jalani, kita tetap percaya waktu dan hari-hari ini adalah pemberian Tuhan. Adalah anugerah dari kemurahan Tuhan yang tetap menjaga memelihara kita. Mengapa ini menjadi catatan awal dari pemberitaan firman ini? Sebab kalau Bapak Ibu, saudara-saudara dan beta merenungkan beberapa kejadian ya, yang sementara dihadapi oleh banyak manusia di berbagai tempat di belahan dunia, tidak ada lagi tempat yang aman. Orang menyaksikan di Pulau Hawaii itu, satu pulau terbakar habis. Tidak ada sisanya. Padahal Hawaii itu bagian dari negara bagian dari Amerika. Dengan super pengamanan yang sangat luar biasa. Kemarin beberapa negara bagian di Amerika itu dihajar dengan badai, gelombang, dan semua habis-habis. Banjir, bencana alam di Tiongkok, di India, di berbagai wilayah di Indonesia yang orang-orang pandai itu sudah boleh membaca tanda-tanda alam dan melakukan rekayasa untuk menghadapinya. Tapi ternyata tidak bisa juga. Tapi kita bersyukur sebagai orang-orang yang hidup di Indonesia, yang hidup di Maluku dan hidup di kota ini, bahwa Tuhan tetap menjadi pelindung kita. Allah yang kita sembah di dalam Kristus adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada Allah lain. Seperti Daud katakan dalam Mazmur 62, Engkaulah gunung batu tempat aku berteduh dan kota benteng tempat aku berlindung. Itu kekuatan kita, tidak ada kekuatan lain. Dunia tidak memberi jaminan apa-apa saat ini untuk kita. Jaminan kita hanya satu, berlindung pada Tuhan. Untuk itu ketika kita di awal bulan ini datang dan mengatakan dangke banyak Tuhan, Engkau luar biasa. Kehidupan yang kami jalani sebagai keluarga, papa mama, opa oma, anak-anak cucu, dari hari ke hari kami menikmatinya dengan sangat luar biasa. Kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan, kegembiraan hati dan sukacita Tuhan juga penuhkan dalam rumah tangga keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, ada banyak orang punya harta benda, kelimpahan. Dia punya pangkat, kedudukan, jabatan, kehormatan, semua lengkap. Tapi satu yang dia punya, sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup. Biar makan di atas meja talamburan semua ada, tapi kalau makan itu yang ada suasana sukacita dalam hati, ya, dalam hati, dalam diri, dalam keluarga. Makanan yang banyak atas meja saya rasa apa? Walaupun ya, sepotong ikan goreng dengan nasi panas, tapi ada kegembiraan dan sukacita, beta rasa lebih dari capcay lah, ya. Kegembiraan hati menentukan. Jadi suasana itu harus kita pelihara dalam dua hal saja. Relasi dengan Tuhan yang baik dan hidup berbagi kasih dalam keluarga dan orang lain, itu saja. Tuhan cuma tuntut itu supaya apa? Kita memiliki energi, kekuatan yang tumbuh dari dalam energi positif untuk membaginya. Supaya ketemu kuat dan sehat. Kita tahun ini waktu merayakan ulang tahun beta pun ulang tahun ke-60 di klasis
Seram Timur di Bula, karena ada tugas pelayanan sinode, beta hadiri. Orang kaget, Pak Pendeta Henry Hetari, 60 tahun ya, ya, tapi semangatku 30. Semangat di dalam Tuhan, Bapak Ibu, usia boleh bertambah, tapi kita membangunnya di dalam relasi dengan Tuhan. Sebab kadang-kadang ketong melupakan itu, ketong bergantung terlalu banyak di luar Tuhan lewat kekuatan dan kemampuan kita sendiri dengan apa yang kita bisa lihat dan kita letakkan pengharapan itu. Justru itu dalam pembacaan kita pagi ini Paulus juga mengingatkan orang-orang Kristen untuk tetap melihat Kristus sebagai sumber kehidupan. Orang-orang di Tesalonika itu sementara menghadapi banyak sekali masalah. Paulus dan teman-teman rasul-rasul lain juga melayani mereka. Tapi catatan firman ini bilang bahwa sebagai seorang rasul, orang yang Tuhan pilih di tengah-tengah ketidaklayakannya sebagai seorang rasul Tuhan, sebab seorang teroris pada saat itu kemudian Tuhan panggil menjadi seorang rasul. Ini luar biasa bagi Paulus. Dia bilang tantangan luar biasa. Justru itu di catatan-catatan awal bacaan kita hari ini dia minta, jemaat tolong berdoa juga buat beta. Paulus membutuhkan doa jemaat. Dia sadar bahwa dia juga punya keterbatasan. Dia melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Dia berhadapan dengan begitu banyak masalah. Dia mengurusi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sendiri. Dia tidak dijamin oleh jemaat, tapi dia mengurusi dirinya sendiri. Makan, minum, pakai, tempat tinggal, Paulus urus sendiri. Justru dia bilang, tolong doakan beta juga. Supaya dalam tugas pelayanan ini, tantangan yang beta hadapi, seluruh soal tentang hidupku tetap aku jalani dengan tetap bersyukur karena ada kekuatan doa dari jemaat terhadap ini. Luar biasa. Pelayan yang melakukannya dengan kerendahan hati. Dia membuka diri bahwa dia juga punya keterbatasan. Memang betul. Sebagai orang-orang percaya Tuhan memberi ruang untuk kita saling mendukung satu dengan yang lain. Di tata aturan gereja, kita mengenal istilah pastor pastorum. Beta pastor, Bapak Ibu jemaat. Tapi tugas pastor pastorum itu tugas melayani dengan timbal balik. Beta melayani ibu bapak dan ibu bapak juga melayani beta. Mengingatkan beta, mendoakan beta. Beta mendoakan ibu bapak, melayani ibu bapak. Dan kita saling melengkapi satu dengan yang lain sebagai satu keluarga Allah untuk menjaga kehidupan bersama kita untuk tetap hidup rukun, aman dan damai supaya berkat-berkat Tuhan itu tetap Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Teks ini menarik. Berdoa. Paulus mau meletakkan segala sesuatu bagi jemaat dengan ajar. Mari berdoa. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan dengan doa. Bapak Ibu punya banyak cerita. Beta juga punya pengalaman terhadap hidup ini. Di saat-saat sulit, tidak bisa kita melakukan apa-apa. Cuma satu pilihan. Tenangkan diri dan berdoa. Kita diajak untuk menghadapi masalah ini hanya dengan satu cara, berdoa. Bukan berarti kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Ada, tapi jangan melakukannya di atas kekuatan kita. Kita terbatas. Paulus juga terbatas, untuk itu dia minta dukungan doa jemaat. Dia juga berdoa, tapi dia juga meminta dukungan doa jemaat untuk menghadapinya. Justru itu dia bilang, berdoalah, mintalah penyertaan Tuhan ketika kalian menghadapi masalah. Tuhan itu luar biasa. Orang tua sempurna tidur, HP-nya sempurna off, 24 jam.
Mazmur 121 bilang, Tuhan itu penjaga kita. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga keluar masuk. Terjemahan bahasa Indonesia hari-hari, Tuhan akan menjaga setiap langkah kita. Setiap nafas hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu tegang ya? Ya. Ketong ini dengan sukacita. Luar biasa. Kita mau bilang, kita juga bisa hidup sampai 3 September ini bukan karena kekuatan. Kebolehan diri. Bukan sebagai pendeta. Tapi Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita banggakan. Hanya Allah di dalam Kristus Tuhan kita. Justru kita percaya perjalanan 1 bulan ke depan, Tuhan punya kasih tidak akan pernah bergeser sedikit dari kehidupan. Dia akan memberi kepada Bapak Ibu dan Beta kekuatan, kesehatan, kelimpahan sukacita, dan kegembiraan dalam keluarga rumah tangga. Untuk kita menjalani hidup. Justru itu Paulus minta berdoa, bersyukur. Itu kunci pertama. Berdoa dan bersyukur itu kekuatan utama kita. Sebab kita mengakui bahwa hanya Tuhan andalan kita satu-satunya. Syukur itu kadang-kadang ketum pikir akan terlalu panjang-panjang. Sebab Beta bilang begini, ada satu mama di Saparua, untuk bilang Pak Pendeta, Beta 80 tahun. Beta pun anak sudah jadi orang semua. Ya, Beta bilang mama pun anak bukan orang. Ya, tapi orang, istilah orang di Saparua gitu. Anak-anak sudah jadi orang semua Pak. Ya, berarti dulu bukan orang, sekarang jadi orang. Ya, orang berarti sudah berhasil melakukan semua hal. Berjualan di pasar, Saparua saja Pak. Pasar ini 1 minggu 2 kali, hari Rabu dan hari Sabtu. Orang-orang dari Pulau Nusa Laut, dari Saparua ini kumpul lalu dong berjualan, dan Beta ikut berjualan. Ya. Tapi dari setiap hasil yang Beta dapat jualan, Beta anggap Beta persembahan per Tuhan. Wih, luar biasa. Tuhan kasih Beta kuat. Dan anak-anak dapat berkat di mana-mana Pak. Dong bisa jadi orang. Ada banyak yang ada di Papua, ada juga di Ambon. Ya. Sebab Beta prinsip hidup begini Pak. Dapat banyak, tapi kalau saya tahu bersyukur, yang banyak itu saya pernah berkelebihan. Pendeta yang marah, Beta suruh ajar Bapak lah. Siapa mau bilang pengalaman akan jadi Beta pengalaman. Tapi kalau Beta dapat sadiki, tahu bersyukur, yang sadiki itu saya pernah berkekurangan. Wah. Beta mendapatkan satu pengajaran yang luar biasa, memang akan ada di Alkitab juga. Tapi orang tua ini membangun nilai hidup dari kesadaran iman kepada Tuhan. Kalau dapat banyak, saya tahu bersyukur, yang banyak itu saya pernah berkelebihan. Tapi dapat sedikit tahu bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan, yang sedikit saya pernah berkekurangan. Bapak Ibu pilih mana? Beta pilih yang kedua. Biar sedikit, tapi tahu bersyukur untuk Tuhan. Ada saja. Dia begini, ini ada saja. Tuhan tahu keputusan. Tuhan kasih, ya. Ketong kan minta dari Tuhan di doa Bapa kami, berilah kami makanan hari ini yang secukupnya. Yang cukup itu Tuhan kasih. Memang ketong pun cukup itu relatif Bapak Ibu. Keluarga Hetari pun cukup beda dengan keluarga di sebelah. Ketong cukup mesti ada ini, itu. Ya, beda. Ketong cukup itu yang penting. Hari ini ada berkat, ketong bisa makan, suasana keluarga, rukun, aman dan damai, suasana hati, lain yang lain, sayang-sayang lain, sudah. Itu. Justru itu Paulus bilang, berdoa dan bersyukur. Memang dalam konteks bacaan ini Bapak Ibu, jemaat ini sementara menghadapi banyak ajaran sesat. Lalu dong bimbang juga. Lalu dong fokus untuk bagaimana menghadapinya.
lalu dong lupa juga. Dengan fokus kepada masalah itu, dong abaikan dong pun kerja, dong abaikan dong bertanggung jawab untuk mengusahakan sesuatu supaya dong hidup dari dalam. Orang susah mau lagi melakukan pekerjaan, dan cuma fokus. Kita baca-baca bagian Alkitab ini, kita ingat waktu tahun 2012, ya, itu ada satu suku di Amerika bagian utara, itu suku Maya, yang dia meramal bahwa tanggal 12 Desember tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 itu the end of the world. Dunia akan berakhir atau kiamat dunia. Itu banyak anak-anak di Amerika juga yang stres dengan itu. Banyak yang juga kemudian bunuh diri. Karena orang-orang menjual barang-barang mereka, ya tidak lagi bekerja, berhenti dari pekerjaan dan seterusnya. Lalu hanya fokus berdoa saja. Padahal bumi masih berputar sampai tahun 2023. Ya kadang-kadang ketong terjebak dengan hal-hal seperti itu. Padahal Alkitab bilang, murid-murid pernah tanya Yesus, Tuhan, apakah di waktu itu ya, Engkau akan menyatakan kehendakmu? Tuhan bilang, beta juga sendiri yang tahu. Itu rahasia Bapa. Tuhan cuma bilang berdorang, berdoalah dan berjaga-jagalah. Perintah Tuhan cuma itu, berdoa dan berjaga-jagalah. Supaya jangan kalian menjadi seperti 5 anak dara yang menyiapkan lampu tanpa minyak, tapi menjadi 5 anak dara yang bijaksana, punya lampu tapi juga punya minyak, sehingga ketika mempelai laki-laki datang itu, dia diundang masuk di dalam pesta kegembiraan dan sukacita. Paulus mengajar orang, hentikan itu, berdoa dan bekerja. Kami minta doa dukungan dari saudara-saudara menghadapinya, tapi kami tidak melepaskan pekerjaan. Kami tetap bekerja supaya kami memberi contoh dan teladan kepada kalian semua bagaimana menghadapi tantangan hidup ini. Tuhan meminta itu untuk kita lakukan, supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan berkat itu sudah kami dapatkan, dan kami mau saudara-saudara belajar dari pengalaman. Hal yang berikut yang Paulus pesan, kalau kalian hidup di dalam tantangan yang sementara kalian hadapi, masing-masing orang kerja, menghidupi diri, menghidupi keluarga, jangan sampai lupa untuk hidup berbagi kasih juga dengan orang lain. Ini penting. Tadi bagian yang sebelumnya itu memang Paulus kasih penekanan juga bagi jemaat pada saat itu, orang-orang yang kemudian saya bekerja jangan dikasih makan. Itu memberi pembelajaran untuk mereka bahwa setiap orang harus memakan dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Supaya berbahagialah engkau, lanjutlah umurmu, dan berkat-berkat Tuhan melimpah. Di Paulus bilang di bagian berikut dari pembacaan ini, kalau itu sudah kalian dapat, jangan nikmati sendiri. Jangan untuk dirimu, tapi berbagilah supaya berkat Tuhan itu juga bisa menjadi bahagian dari hidup orang lain yang tetap mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan beri. Saudara-saudara jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal-hal ini juga menjadi renungan kita di hari ini. Kita akan jalani hidup di bulan September, 30 hari di bulan ini kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus tetap mengasihi kita. Tuhan akan tetap menolong kita, Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita sepanjang bulan ini. Jadikanlah perjalanan ini perjalanan bersama Tuhan.
Ada tantangan, pasti ada. Ada sakit, pasti ada. Ada duka cita, pasti ada. Itu realita, itu kenyataan yang harus kita ada. Tuhan mengizinkan hal-hal itu juga terjadi. Supaya ibu bapak dan beta belajar dari dalam. Belajar untuk tidak meninggalkan Tuhan. Belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Belajar untuk menghadapi masalah, tidak lari dari masalah. Menghadapi masalah dan tidak lari dari masalah. Dengan hanya satu pilihan, berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tidak terbatas. Pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa. Beta lupa ingat pernah beta cerita di sini di jemaat peniel tentang satu kisah satu keluarga. Beta boleh menceritakan ulang ini pengalaman luar biasa. Dalam tugas pelayanan satu waktu beta datang di satu jemaat dan dibagi untuk tinggal di satu keluarga. Keluarga itu suami dan istri punya 2 orang anak. Mereka menyambut kehadiran beta sebagai seorang pendeta dengan sangat luar biasa. Beta ditempatkan di kamar mereka di bagian depan, lalu bapak dan ibu punya kamar dan anak-anak juga punya kamar. Malam kami berdoa bersama-sama, makan malam dan berbagi cerita dalam keluarga. Dan beta mengetahui bahwa 2 ibu bapak suami istri ini adalah orang yang bekerja pada bidang masing-masing. Kami menyudahi percakapan dan malam itu kami masing-masing beristirahat. Sekitar jam 1:30 tengah malam, beta pun kamar tidur pintunya diketok oleh sang suami bapak keluarga, Pak Pendeta. Pak Pendeta, 3 kali suara beta langsung kaget. Pak, ada apa? Pak boleh keluar sebentar. Beta benahi diri dan keluar. Mereka menyalakan lampu di ruang tamu itu. Kemudian mereka duduk. Lalu sang suami bilang, Pak, anak kami yang bungsu namanya Krista sakit. Kami akan membawa dia ke rumah sakit. Dan sakitnya apa? Dia tiba-tiba panas tinggi dan kejang. Kami tidak tahu gejalanya apa. Dan kami akan segera membawanya ke rumah sakit karena Pak Pendeta ada di rumah. Kami memberi suara, memberitahu Pak Pendeta kami akan membawa anak kami. Dan Bapak tetap saja tinggal di rumah. Sebagai pendeta, beta berharap bahwa keluarga ini akan meminta beta berdoa untuk menopang mereka menuju ke rumah sakit dan proses perawatan anak ini di rumah sakit. Tapi ternyata kerinduan itu yang ada. Tiba-tiba sang suami, Pak, kita mau berangkat tapi beta akan berdoa sebelum kami berangkat. Suami, bapak keluarga itu berdoa. Dia mengambil seluruh tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga dengan doa. Dan doanya sederhana sekali. Tapi beta rasa punya nilai iman yang sangat luar biasa. Dalam doa dia bilang begini, Tuhan, terima kasih. Sampai di malam menjelang pagi ini, kami tetap diberi hidup. Saat ini, anak kami yang bernama Krista sakit. Kami tidak tahu apa penyebabnya. Tetapi kami percaya, Krista sakit adalah cara Tuhan mengingatkan kami sebagai orang tua. Untuk melihat lagi tanggung jawab kami, merawat dan memperhatikan anak-anak. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami, dengan Kristen. Sudah, amin dan berkat.
Beliau minta beta pun nomor HP untuk memberi kabar. Dan Bapak Ibu pergi, saya menopang doa tadi juga. Dalam doa yang akan saya sampaikan. 1 jam kemudian, ya, bapaknya menelpon, Pak Pendeta terima kasih. Dia sudah ditangani di rumah sakit, kondisinya sudah stabil, dan dokter mengatakan, pertama, dia kecapean karena di sekolah aktivitasnya tinggi, ya, ada semacam bakteri yang masuk ke ususnya lewat makanan yang membuatnya panasnya tinggi. Beta tahu secara medis itu juga, kalau Bapak Ibu medis juga seperti itu, ya. Tapi puji Tuhan sebisa mengatasi. Apa arti cerita ini? Bahwa di tengah-tengah kondisi yang sangat genting, ya, orang selalu memilih pilihan untuk datang kepada Tuhan. Kadang-kadang ketong panik dalam rumah, ketong sing berdoa. Doa itu kekuatan kita. Jangan Bapak Ibu lupa sama sekali. Paulus juga mengajak. Mengapa dia yang tulis dalam perikop ini bahwa bekerja dan berdoa. Tapi dia meletakkan berdoa dulu, baru bekerja. Letakkan Tuhan dulu, baru engkau memulai. Yesaya 55 bilang berketong begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan bilang cari on Tuhan dulu. Jangan cari yang lain. Sebab kadang-kadang ketong maniso sana sini sampai suseng dapat. Padahal ontu ada nih. Ontu siap membantu, cuma ketong cari bantuan-bantuan lain sampai seng bisa. Perkenaannya suseng ada baru ketong lihat ontu. Coba Bapak Ibu tempatkan diri seperti Tuhan. Anak ini beta ada dalam rumah. Dia susah dia bilang beta. Dia cari bantuan tanpa lain susah bisa baru datang cari beta. Abaikan saja. Bisa jadi. Tuhan minta, cari ontua. Ontua ada dalam ketong rumah tangga. Ontua ada dalam ketong nafas hidup. Itu janji Tuhan. Jangan Bapak Ibu lupa itu. Anak-anak dalam belajar apapun. Tuhan sudah bilang itu. Cari Tuhan. Naikkanlah semua doa dan permintaan kita. Baru kita melakukan semua upaya itu di atas Tuhan. Kita mau kasih satu pesan terakhir dari pemberitaan ini. Doakanlah apa yang akan kita kerjakan. Ulangi, doakanlah apa yang akan kita kerjakan. Kita lakukan setiap hari. Dan lakukanlah apa yang kita doakan setiap hari. Jadi yang kita doakan itu yang akan kita lakukan. Dan yang kita lakukan itulah yang kita doakan. Supaya apa? Semua terkoneksi dengan Tuhan. Jangan doa lain bikin lain. Kadang-kadang ketemu doa lain bikin lain. Ibadah lain, hidup lain, jangan. Doakan apa yang akan kita lakukan. Dan lakukanlah apa yang kita doakan. Percaya bahwa Tuhan sumber kasih karunia dan berkat itu akan memelihara, menjaga, memberkati, melindungi, dan menyelamatkan Bapak Ibu semua yang datang pagi hari ini kepadanya. Termasuk anak-anak keluarga semua. Dengan kelimpahan berkatnya, kekuatan, kesehatan, berkat umur panjang, dan berkat-berkat lain. Sebab kita memulainya bersama Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.